Jadi penyebab darah tinggi yang Anda ketahui adalah, yang kita ketahui, misalnya mengkonsumsi garam dalam jumlah berlebihan, atau stres, kegemukan misalnya, atau pola hidup yang tidak baik, kurang aktivitas fisik, pola makan yang tidak baik, faktor usia misalnya, atau faktor dari jenis kelamin misalnya, ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang 4 unsur penting yang harus ada dalam menu makanan Anda, ya, terutama bagi Anda yang penderita tekanan darah tinggi. Nah, unsur yang pertama adalah omega 3. Nah, omega 3 di sini terdiri dari DHA dan EPA. Ya. Jadi DHA dan EPA dalam kandungan omega 3 ini ternyata baik untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Ya. Selain itu juga baik untuk kesehatan otak Anda. Nah, mungkin bagi Anda yang nyeri lutut juga, omega 3 ini dapat membantu mengurangi nyeri lutut Anda, ya. Kemudian omega 3 ini dapat membantu para penderita tekanan darah tinggi dari sisi yang mana ya? Nah, omega 3 ini dapat mengurangi peradangan. Jadi sebagai anti peradangan atau anti inflamasi pada peradangan pembuluh darah, ya. Jadi pembuluh darah atau arteri yang mengalami peradangan akan berperan dalam menyebabkan tekanan darah tinggi Anda. Jadi dengan mengkonsumsi omega 3 ini, peradangan tersebut akan berkurang. Jadi tekanan darah tinggi Anda pun akan ikut berkurang, ya. Kemudian Anda bisa mendapatkan sumber makanan yang mengandung omega 3 ini adalah seperti minyak ikan, ya. Jadi tentu saja pilihlah minyak ikan yang baik, ya. Saran saya adalah Anda boleh mengkonsumsi ikan juga dari perairan laut dalam. Ya, kenapa? Takutnya ikan tersebut sudah tercemar logam berat. Nah, untuk sumber omega 3 Anda boleh mengkonsumsi ikan yang hidup liar di perairan dalam, ya. Jadi bukan ikan yang dipeternak atau dipelihara. Tentu saja ikan yang hidup liar itu mempunyai kualitas omega 3 jauh lebih baik. Oke. Dan kemudian yang kedua, unsur yang harus ada dalam makanan Anda adalah magnesium, ya. Jadi magnesium di sini berfungsi untuk merelaksasi dinding pembuluh darah Anda, ya. Jadi dinding pembuluh darah yang baik adalah dapat elastis, ya, bisa kontraksi, bisa relaksasi. Nah, magnesium di sini membantu untuk merelaksasi dinding pembuluh darah Anda dan meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh Anda, ya. Jadi dengan begitu akan mengurangi tingkat stres pada tubuh Anda. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari makanan-makanan seperti alpukat, pisang, dan kacang almond, ya. Anda boleh mengkonsumsinya. Kemudian yang ketiga, unsur yang harus ada yaitu kalium. Nah, kalium di sini berperan atau berfungsi dalam kontraksi otot. Jantung juga merupakan otot, ya. Ada namanya otot jantung atau miokard. Nah, di sini kalium sangat berperan, bisa mengaktifkan impuls saraf dan mengatur detak atau denyut jantung Anda. Nah, di sini kalium sangat-sangat berperan. Oke, kalium Anda bisa mendapatkannya dari bahan makanan seperti ubi jalar, pisang, alpukat, dan sayur-sayuran hijau, ya. Kemudian yang keempat adalah antioksidan. Di sini antioksidan yang saya maksudkan adalah yang pertama koenzim Q10. Nah, antioksidan koenzim Q10 ini dapat membantu kesehatan jantung Anda, dapat membantu kesehatan pembuluh darah Anda, juga kesehatan rangka dan otot Anda, ya. Jadi koenzim Q10 ini sebenarnya tubuh kita dapat memproduksinya sendiri, ya. Koenzim Q10 ini dapat ditemukan pada semua sel di dalam tubuh Anda, dan koenzim Q10 ini berperan untuk melindungi sel-sel Anda dari kerusakan oleh molekul-molekul yang tidak baik, dalam tanda kutip saya bisa bilang radikal bebas. Namun penggunaan obat-obatan seperti obat kolesterol yang golongan statin atau obat-obatan diabetes dapat menurunkan produksi koenzim Q10 ini, dapat menurunkan efektivitas, dapat menurunkan kinerja dari Q10 ini, ya. Dan seiring bertambah usia juga, produksi Q10 dalam tubuh kita pun akan berkurang, ya. Dimana kita tahu Q10 ini sangat-sangat penting perannya dalam menghasilkan energi bagi tubuh kita, ya. Oke. Untuk Anda yang ingin mengkonsumsi Q10, Anda boleh mendapatkan sumbernya dari jantung, hati, ginjal, minyak kedelai, ya, dari kacang-kacangan juga, dari sarden. Tapi saran saya sebaiknya Anda memilih sumber Q10 yang dalam tanda kutip
rendah kolesterol. Jangan sampai Anda mengejar jumlah Q10-nya, kolesterol Anda juga ikut naik, ya. Contohnya Anda mengkonsumsi jeroan seperti yang saya bilang. Oke, selanjutnya, jadi selain 4 makanan atau 4 unsur yang sangat penting ini, saya tambahkan satu lagi. Kemudian ada juga bawang putih, ya. Jadi di dalam bawang putih terdapat zat fitonutrisi yang disebut alisin, ya. Jadi alisin ini juga berperan sebagai antioksidan yang dapat membantu kesehatan jantung Anda dan pembuluh darah Anda. Selain itu juga, bawang putih ini mempunyai khasiat sebagai antibakteri, antivirus, dan anti jamur, ya. Tapi dengan mengkonsumsi bawang putih, penyajiannya adalah dengan cara ditumbuk boleh atau dipotong halus kemudian Anda kunyah, ya, bukan dengan digoreng. Jika digoreng, zat tersebut akan rusak, ya, bukan menjadi zat antioksidan lagi tentunya, ya. Oke. Dari 4 tips ini semoga dapat Anda pahami. Namun selain 4 tips ini harus Anda lengkapi dengan satu tips lagi, ya. Satu ini adalah aktivitas fisik atau olahraga. Anda dapat melakukannya setiap hari, ya, setiap hari atau paling sedikit 3 kali seminggu, ya. Anda dapat melakukannya 30 menit. Setiap kali melakukan 30 menit. Pemilihan jenis olahraga atau aktivitas fisik terserah Anda. Anda boleh memilih berjalan cepat, Anda boleh memilih misalnya senam atau yoga atau pilates. Terserah Anda apa yang Anda sukai dan sesuaikan dengan kondisi fisik Anda, sesuaikan dengan usia Anda, ya. Dan saya sarankan Anda memilih partner atau mentor atau trainer yang dapat membantu Anda dalam melakukannya. Oke? Semoga informasi ini dapat berguna buat Anda.